Ya, saudara, pagi hari ini kita akan membahas kembali prinsip reformasi setelah kita membahas sola fide, sola gratia, sola scriptura, solus Christus. Kita terakhir sekarang membahas mengenai soli deo gloria. Ya, the glory only to God. Ya. Hanya bagi Allah kemuliaan. Nah, saudara, kalau kita melihat kehidupan orang di dunia ini, hanya ada dua macam sebetulnya. Yang pertama yang hidup memuliakan Tuhan, yang kedua yang hidup bagi diri sendiri. Cuma itu. Ya, adapun orang yang tidak percaya kepada Tuhan, kita katakan mereka itu hidup melayani setan ya. Tetapi ya betul melayani setan, tetapi sesungguhnya dia melayani dirinya sendiri ya. Ya, dan setan senang-senang saja ya. Karena bagi setan orang jauh dari Tuhan, orang hidup tanpa Tuhan itu sudah cukup ya. Jadi yang paling dicari setan itu jangan kira orang jahat, saudara. Salah. Kalau perampok setan tidak cari. Setan biarkan aja. Ya kamu terus merampok, sudah beres itu. Tapi yang dicari saudara Tony ini ya. Mau persiapan khotbah, nanti tiup ngantuk. Kemudian persiapan khotbahnya kacau ya. Jadi orang yang mau melayani Tuhan, orang yang mau sungguh-sungguh, orang yang serius, itu yang dicari setan ya saudara. Nah, kalau orang hidup bagi dirinya sendiri, setan tidak perlu repot-repot untuk mencobai orang itu supaya dia jatuh. Dia sudah jatuh. Dia sudah jatuh ke dalam satu kehidupan yang sangat rusak, yaitu kehidupan bagi diri sendiri. Jadi di dalam dunia ini hanya ada dua jenis manusia. Jenis pertama yang hidup untuk Allah, kemuliaan bagi Allah. Yang kedua yang hidup untuk diri sendiri. Cuma itu saudara. Hanya dua jenis manusia itu, tidak peduli agamanya apa. Itu sebab Abraham Kuyper di Belanda dia berkata bahwa untuk apa sih agama itu sebetulnya ada? Ini kalau saya tanya, saya pernah tanya di sini ya. Kalau saya tanya bingung juga saudara jawab. Agama itu untuk apa? Untuk siapa? Untuk Tuhan atau untuk manusia? Silakan jawab. Agama itu untuk Tuhan atau untuk manusia? Ada orang berpikir, Tuhan tidak perlu agama. Jadi jelas agama untuk manusia. Ini cara berpikir yang tidak reform. Kalau agama untuk manusia, maka agama diatur manusia. Untuk kepentingan siapa? Manusia. Betul ya? Tapi kalau agama untuk kemuliaan Allah, agama ditentukan oleh siapa? Tuhan melalui firman-Nya. Semua diatur oleh Tuhan. Untuk siapa? Untuk kemuliaan dari Tuhan Allah. Bukan untuk manusia. Abraham Kuyper bahas ini dalam lecture on Calvinism ya. Ini yang membedakan Calvinis, Reform dengan yang lainnya, termasuk Roma Katolik atau aliran Protestan yang lainnya. Itu yang membedakan. Kalau kita agama ada untuk apa? Kemuliaan Tuhan, bukan untuk manusia. Tetapi itu tidak berarti bahwa manusia tidak mendapat manfaat dari ibadah kita terhadap Tuhan. Ya, karena setiap ibadah yang kita lakukan di hadapan Tuhan itu pasti mempunyai manfaat bagi kehidupan kita ya. Tetapi tujuan ibadah kita bukan kita sendiri, tapi itu Tuhan. Nah, kalau begitu saudara, maka soli deo gloria ini betul-betul itu menjadi sesuatu yang sangat unik milik teologi reform. Jadi ketika para reformator berkata sola fide, hanya melalui iman saja kita boleh diselamatkan. Sola gratia, hanya melalui anugerah Allah saja kita diselamatkan. Sola scriptura, hanya melalui Alkitab saja kita boleh mengenal Allah, kita boleh membangun teologi kita. Kita boleh memahami segala sesuatu. Ya, dan Alkitab adalah satu standar, satu otoritas mutlak untuk menilai
untuk mengevaluasi, untuk menghakimi segala sesuatu. Itu maksudnya sola scriptura. Kemudian inti daripada kitab suci siapa? Kristus. Maka solus Kristus, hanya salib Kristus. Engkau memandang salib Kristus, engkau selamat. Engkau tidak memandang salib Kristus, engkau tidak selamat. Di luar Kristus tidak ada keselamatan. Kenapa semua ini ada? Untuk kemuliaan Allah adanya, bukan untuk kemuliaan manusia. Maka kita di gereja reform tidak bisa mengatur ibadah kita untuk menyenangkan manusia. Ya, tidak bisa, saudara. Beberapa waktu yang lalu saya dan istri menghadiri satu ibadah dengan lampu kelap-kelip. Ya, lampu sorot ada. Lalu orang ya bersemangat memakai musik. Ya, bernyanyi ya. Mungkin hati senang. Tapi memang ibadah semacam itu tujuannya supaya kamu senang. Ya, jadi pendeta tidak boleh ngomong yang tidak menyenangkan jemaat. Musik harus dibuat untuk menyenangkan jemaat, ya. Segala sesuatu dibuat untuk menyenangkan jemaat, ya. Karena itu, saudara, maka segala sesuatu ditata supaya jemaat itu nyaman, supaya jemaat itu senang, ya. Supaya jemaat itu sukacita. Saya tidak melarang jemaat bersukacita, ya, tapi tujuan ibadah kita bukan untuk kita. Tujuan ibadah kita adalah menyenangkan Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Maka sebetulnya yang menjadi penonton yang senang dalam ibadah itu siapa? Bukan kita, tapi itu Tuhan. Dari sana berkat-berkat Tuhan yang sejati itu mengalir ketika ada ibadah yang sejati. Orang ikut beribadah di tempat yang pakai lampu-lampu yang sangat nyaman, sangat menyenangkan. Dia seolah-olah dapat berkat, ya. Tapi itu bukan dapat berkat dari Tuhan. Dia dapat berkat moodnya, itu suasana hatinya itu suka, senang karena ya ada lampu-lampu tadi, ada puji-pujian, dia bisa joget-joget di sana. Ya, ini sangat berbeda dengan reform, ya. Soli Deo Gloria. Ya. Nah, mari kita lihat firman Tuhan yang kita sudah baca tadi. Kalau saudara memperhatikan, suruh masuk. Kalau kita memperhatikan, saudara, di dalam Roma pasal 11, saudara, di sana berbicara tentang penyelamatan Israel, yaitu dalam judul perikop Indonesia, saudara. Roma pasal 11, ya. Itu konteks dekatnya, ya, saudara. Kalau konteks jauh ya masih bicara Israel, tapi intinya begini. Mungkin saya perlu menjelaskan. Intinya adalah begini. Israel itu menjadi tegar tengkuk, ya, menjadi keras hatinya. Dan Paulus berkata mereka keras hati itu bukan di luar kehendak Tuhan. Ya, dari sana nanti kita bisa melangkah ke konsep mengenai predestinasi, ya, tapi hari ini saya tidak bahas predestinasi. Dan Paulus berkata, karena tegar tengkuknya orang Israel ini justru membuka ruang bagi orang-orang non-Israel yang diumpamakan sebagai carang-carang yang liar, yang dicangkokkan ke dalam pohon yang sejati. Ya, seperti itu. Jadi justru dengan Israel itu menolak Kristus, terbuka jalan bagi orang-orang non-Yahudi, non-Israel untuk boleh datang kepada Kristus. Dan bagi Paulus sendiri ketika menulis ini, saudara, itu sesuatu yang sulit diselami oleh akal. Bagaimana Tuhan menolak orang pilihannya? Apakah dia sungguh-sungguh menolak, kata Paulus? Tidak juga. Tuhan mau membuat mereka cemburu oleh masuknya bangsa-bangsa lain, dan pada akhirnya mereka juga diselamatkan. Tapi bagi saya sudah lama menjadi seorang, boleh dibilang yang berkutat dalam bidang teologi, membaca Alkitab, ayat-ayat ini tetap sulit. Dan saya yakin bagi Paulus sendiri itu pun, ini adalah pengertian-pengertian firman Tuhan yang sangat sulit.
Itu sebabnya Paulus kemudian berkata apa di dalam ayat yang ke-33 ya, saya baca. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Bagi kita orang reform, saudara, hanya dari perspektif predestinasi Allah yang berdaulat, baru kita bisa sedikit memahami apa yang dikatakan Paulus di sini. Surat Roma ini memang bagi saya sendiri secara pribadi adalah surat yang secara teologis itu sangat-sangat sulit untuk dipahami. Saudara, ya. Nah, saudara, Paulus berkata, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Lalu ayat 3-4. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Artinya apa? Manusia siapa yang mengerti pikiran Tuhan? Malaikat siapa? Makhluk apa? Ciptaan apa yang memahami pikiran Tuhan? Tidak ada. Pikiran Tuhan hanya dipahami oleh Tuhan. Kalau Tuhan mewahyukan sedikit pikirannya kepada kita, puji Tuhan. Dan kalau kita diberi iluminasi, diberi pencerahan untuk memahami walaupun tidak tuntas, tidak secara komprehensif, maka saudara, puji Tuhan, itu anugerah Allah. Ya, jadi Paulus sangat sadar benar bahwa ini sulit. Tuhan memilih Israel dari perjanjian lama. Tapi ternyata mereka tegar tengkuk. Mereka menolak bahkan menyalibkan sang juru selamat. Tapi Paulus berkata, justru dengan mereka tegar tengkuk, terbuka jalan bagi bangsa-bangsa lain seperti kita ini untuk datang percaya kepada Kristus. Ini rahasia Allah yang sangat-sangat misterius menurut Rasul Paulus. Sekali lagi saya mengatakan bahwa hanya dalam perspektif predestinasi kedaulatan Allah yang sifatnya mutlak, kita bisa memahami bagian-bagian yang sulit dari Alkitab ini. Ya. Ayat 35, atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Siapa yang memberi kepada Tuhan supaya Tuhan kemudian ganti kepada dia? Ini orang-orang karismatik kalau baca ini harus malu sebetulnya. Karismatik yang ekstrim, karismatik teologi kemakmuran, ya. Kita beri kepada Tuhan. Kamu nak punya uang berapa? Uangmu berapa? Uangku cuma 50.000, Pak. Beri kepada Tuhan, kasih persembahan, nanti Tuhan ganti berlipat-lipat. Inilah ajaran setan. Ya, Paulus berkata apa di sini? Walaupun itu tidak bicara tentang uang di sini ya. Tapi tentang pikiran Tuhan, dan Tuhan tidak berhutang bijaksana pengetahuan dari siapapun ya. Saya baca ulang ayat 35. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Tuhan tidak berhutang kepada siapapun. Tidak berhutang pengertian, tidak berhutang bijaksana, tidak berhutang pengetahuan kepada siapapun. Tuhan cukup pengetahuannya, cukup bijaksananya, cukup hikmatnya. Manusialah yang harus belajar dan bergantung mutlak kepada Tuhan. Ini teologi reform, saudara. Hanya bersandar mutlak kepada Tuhan, kepada anugerahnya saja. Saya 2 minggu lebih ini, sampai sekarang pun ini lambung saya masih bermasalah ya saudara ya. Minggu-minggu kemarin itu tidak bisa makan sedikit mau muntah. Nafsu makan tidak ada saudara. Ya, nafsu makan hilang sama sekali. Itu baru saya sadar. Baru saya sadar dan sadar dalam pengertian sedang mengalami. Ya, bahwa anugerah nafsu makan itu luar biasa. Kalau Tuhan tarik habis kita. Ya, kalau Tuhan tarik anugerah nafsu makan habis kita, saudara. Jadi semua anugerah, saudara. Tidak ada yang tidak anugerah. Makanan itu anugerah dari siapa? Tuhan. Oh tidak, saya yang cari makanan. Tapi siapa yang kasih kekuatan? Siapa yang mempertahankan denyut jantungmu sehingga engkau kuat bekerja? Lalu beli makanan.
Semua anugerah Tuhan. Tapi makanan pun yang anugerah Tuhan tidak ada gunanya sama sekali tanpa nafsu makan. Maka nafsu makan pun anugerah yang penting juga. Sama pentingnya dengan makanan. Ini baru satu aspek ya, belum yang lainnya. Ada banyak hal. Bukan banyak hal, semua hal kita bergantung kepada Tuhan. Jadi Tuhan tidak berhutang kepada siapapun, tapi kita berhutang segala sesuatu kepada Tuhan. Terutama masalah yang paling penting dan fundamental yaitu keselamatan kita. Lalu muncullah nanti doksologi yang sangat indah dari Rasul Paulus di ayat 36. Ya. Doksologi yang sangat terkenal. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Perhatikan baik-baik. Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tapi demokrasi kita berkata apa? Segala sesuatu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, antroposentris sekali. Itu sebabnya tidak ada demokrasi yang pernah beres. Maka pejuang demokrasi yang terlalu berlebihan dan terlalu ekstrim, seperti itu namanya, yang namanya siapa itu, Rocky Gerung, itu pasti ada ketidakberesan. Demokrasi kalau kita jalankan dengan layak dan pantas, itu sangat membantu, sangat menolong kita untuk menghindari pemaksaan, menghindari pemerintahan yang totalitarian. Mirip era Orde Baru ya, semua dipegang, nadinya orang dipegang semua. Kamu macam-macam tiba-tiba hilang nanti. Itu ada di Orde Baru itu. Saudara pernah dengar yang namanya Petrus ya, penembakan misterius. Itu preman-preman pasar itu tiba-tiba hilang. Sudah dieksekusi itu dini hari, tiba-tiba besoknya, kemana preman ini ya? Orang yang selama ini orang pasar yang sering kasih duit mereka, tidak ada lagi ya. Mungkin ada juga yang kangen ya, kok mas preman itu nggak datang lagi ya mungkin ya. Mungkin ibu-ibu yang kesepian ya, lihat premannya akan ganteng gitu ya, jadi dia kangen gitu ya. Bisa jadi ya, tapi hilang saudara. Demokrasi membantu kita untuk mengeluarkan hal-hal yang seperti itu. Tapi demokrasi bukan segala-galanya. Demokrasi ada kelemahannya. Ya. Coba saudara memperhatikan. Ya, Aristoteles itu seorang pemikir Yunani. Kalau dari aspek pemikiran secara saya tidak sebut istilah sekuler, itu salah ya. Secara intelektual semata, Aristoteles itu otaknya kopior sekali saudara. Tahu kopior ya? Kelapa kopior tahu enggak? Tahu ya? Itu kalau dimakan itu ya, krenyes-krenyes itu ya. Nah, saudara, kelapa kopior ya. Aristoteles itu otaknya kopior. Sangat pintar. Nah, orang yang sangat pintar ini mengatakan dari 3 bentuk pemerintahan itu tidak ada satupun yang sempurna. Yang pertama itu pemerintahan yang sifatnya itu monarki, dipimpin oleh satu orang, raja misalnya, kaisar. Itu bisa berubah menjadi tirani, diktator nanti, yang lalim, yang kejam. Model yang kedua itu adalah pemerintahan yang sifatnya aristokrasi, dipimpin oleh sekelompok orang pilihan. Ya, bahkan dalam idenya Plato, ini Aristoteles tadi saya bicara, Plato itu gurunya Aristoteles. Dia punya ide yang saya pikir cukup gila ya. Ya mungkin model aristokrasi seperti itu. Jadi dibilang cari tentara yang muda-muda, yang gagah dan cerdas. Kawinkan mereka dengan anak-anak gadis yang bagus, fisik bagus, otak cerdas. Ya, model perkawinan bukan perkawinan seperti kita kenal ya, satu laki-laki, satu perempuan, enggak. Masukkan mereka dalam satu tangsi, biar mereka kawin di situ.
Dan anak yang mereka lahirkan pasti jadi anak unggulan. Tapi ada juga yang lemah. Yang lemah afkir, keluarkan. Tapi yang fisik bagus, anak-anak yang cerdas, mereka dididik selama bertahun-tahun. Ada fase-fasenya nanti. Pertama-tama mereka latihan fisik dulu. Setelah latihan fisik, baru mulai ilmu matematika, ilmu logika, dan lain sebagainya. Lalu pada tingkat terakhir nanti belajar filsafat Plato. Setelah mereka belajar filsafat Plato, lalu ditempatkan di pemerintahan-pemerintahan untuk belajar bekerja sampai sekian tahun tertentu, baru mereka menjadi pemimpin. Ini model orang-orang pilihan, ini model aristokrasi. Tapi Aristoteles berkata pemerintahan yang dipimpin sejumlah orang pilihan, orang unggulan, tetap punya kelemahan. Apa? Bisa menghasilkan persekongkolan orang-orang itu untuk kepentingan diri mereka. Itu yang kita sebut sebagai apa? Nepotisme ya, kolusi ya, nepotisme. Jadi bagi Aristoteles, aristokrasi pun itu ada kelemahan. Terakhir, demokrasi yang diagung-agungkan oleh orang-orang sekarang. Ya ada baiknya, tapi bagi Aristoteles itu tetap ada kelemahan. Kelemahannya apa? Demokrasi itu kelemahannya adalah bisa berubah menjadi anarkis. Dan kita sudah lihat di Indonesia. Saudara lihat, orang bisa teriak-teriak di jalan, ini kafir, tutup ini. Betul ya? Itu demokrasi, saudara. Karena demokrasi memberi ruang bagi semua orang. Termasuk orang jahat untuk bergerak. Betul ya? Orang yang niat jahat maksud saya. Itu sebab di Amerika, yang namanya Donald Trump itu melihat itu. Tidak bisa kita buka pintu seluas-luasnya. Orang dari mana-mana boleh masuk Amerika Serikat. Kita mesti menyaring katanya. Tapi kalau dari pihak Partai Demokrat itu, kita harus atas nama kemanusiaan, atas nama hak asasi manusia, atas nama demokrasi. Tapi begitu Joe Biden memerintah, perang Rusia-Ukraina, itulah atas nama kebebasan. Betul ya? Israel lawan Hamas, kemudian Hamas undang yang lain termasuk Iran lawan Israel. Kacau, saudara. Saya yakin setelah Trump memerintah nanti dia bisa hentikan perang-perang itu. Ya. Jangan terlalu mengatasnamakan demokrasi, hak asasi manusia. Orang terlalu mengatasnamakan demokrasi, hak asasi manusia itu juga bisa membunuh. Karena bisa memberi ruang bagi orang yang tidak beres untuk juga bergerak. Paham ya? Maka demokrasi model Jokowi ini bagi saya bagus. Dia tutup FPI itu, tahu ya? FPI, dia tutup itu. Saudara. Tapi Rocky Gerung berkata apa? Wah, itu presiden. Kacau dan lain sebagainya. Dia mau bebas apa? Kalau mau bebas sekali, demokrasi sekali, kacau. Maka Aristoteles berkata demokrasi pun ada kelemahan, yaitu bisa berujung kepada anarkisme. Tapi demokrasi berkata apa? Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Dikira itulah yang terbaik. Tidak. Bagi kita orang Kristen yang paling baik adalah apa? Pemerintahan teokrasi oleh Allah sendiri. Dan Sang Mesias, Sang Kristus, Yesus Kristus akan memerintah kelak dalam langit dan bumi yang baru. Menjadi raja di atas segala raja, memerintah kita. Di sana tidak ada cacat, tidak ada nepotisme, tidak ada KKN di sana nanti. Tidak ada korupsi. Semua memerintah. Maksudnya Kristus memerintah dengan adil. Jadi sebaik-baiknya demokrasi ada batas. Saya bukan pembela demokrasi yang model-model gila seperti itu ya. Ya, kalau ada orang di alam demokrasi yang terlalu bebas menutup kebebasan orang lain, ya tutup dia. Ya, betul ya, tutup dia karena dia justru merusak orang lain memanfaatkan demokrasi. Kita kembali kepada ayat Alkitab yang kita baca tadi. Tapi Paulus di sini menulis satu doksologi yang sangat indah. Bukan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, tapi apa? Sebab segala sesuatu dari Dia, dari Allah, dari Tuhan. Oleh Dia, oleh Allah. Dan kepada Dia, kepada Allah. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya.
Nah, ini yang paling penting dalam kehidupan kita, saudara. Terakhir sekarang, saudara, ketika kita beriman, beragama untuk Tuhan, ketika kita hidup untuk Tuhan, disitulah makna hidup kita itu ada. Ya. Tidak ada orang hidup untuk dirinya sendiri, lalu kemudian menemukan makna hidupnya. Tidak mungkin. Ya. Manusia hanya bisa menemukan makna hidupnya ketika Tuhan itu menjadi pusat hidupnya. Ketika tujuan hidupnya adalah Tuhan. Alkitab berkata, bukan Alkitab ya, Katekismus Westminster berkata, apa tujuan hidup manusia? Ini katekismus dari tradisi Reform ya. Kalau yang kita biasa pakai adalah Katekismus Heidelberg ya. Tapi kalau Westminster biasa dipakai oleh gereja-gereja Reform yang berbahasa Inggris. Apa tujuan hidup manusia? Tujuan hidup manusia adalah untuk memuliakan Allah. Ini yang saya mau jelaskan nanti. Dan untuk menikmati Dia selama-lamanya. Ini sangat lengkap ya merumuskan. Memuliakan Allah. Tapi apa ada manfaatnya bagi kita? Ada. Memuliakan dan menikmati Allah. Di dalam menikmati Allah, kita menemukan makna hidup kita yang sesungguhnya. Mengapa ada orang banyak uang, tapi hatinya kosong lalu beli narkoba? Tahu enggak? Artis itu, ada enggak artis yang jelek wajah? Ada yang pelawak ya. Stand up komedian kadang-kadang juga wajahnya biasa-biasa, tapi karena dia bisa melucu, jadi dia jadi artis lah gitu ya. Tapi kalau pemain sinetron, pemain film, ada yang wajahnya jelek-jelek, ada juga ya. Tapi dia peran-perannya nanti peran-peran yang ini. Tapi biasanya artis-artis itu kan ganteng-ganteng ya. Kalau ceweknya cantik-cantik pasti ya. Pasti. Nah sekarang saya mau tanya. Mengapa mereka sudah ganteng, sudah cantik, uangnya banyak, pasti duitnya banyak. Populer, banyak yang mengidolakan, pengikutnya banyak. Tapi hatinya tetap pusing. Malam-malam nggak bisa tidur, pergi ke night club, joget-joget telanjang di sana. Ada apa? Ada yang kosong dalam hatinya, saudara. Yang tidak bisa diisi oleh wajah yang tampan, wajah yang cantik. Tidak bisa diisi oleh uang. Tidak bisa diisi oleh materi. Tidak bisa diisi oleh pernikahan. Tidak bisa diisi oleh apapun. Nah, karena ada kekosongan semacam itu, maka mereka mencoba secara tidak sadar memenuhi yang kosong itu. Yang nggak bisa diisi uang. Dikira narkoba bisa ngisi. Nggak bisa. Dikira kawin cerai, gonta-ganti istri, gonta-ganti pacar itu bisa ngisi yang kosong. Tidak bisa juga. Nggak bisa, saudara. Nah, Blaise Pascal berkata, Tuhan menciptakan manusia itu dengan satu ruangan kosong dalam hatinya. Dan ruangan kosong ini hanya bisa diisi oleh Tuhan. Tidak bisa diisi oleh manusia. Tidak bisa diisi oleh uang. Ruangan kosong ini hanya bisa diisi oleh Tuhan. Maka ketika saudara-saudara kembali kepada Tuhan, ruangan yang kosong itu baru bisa terisi. Ketika itu diisi oleh Tuhan, saudara tidak memerlukan narkoba. Saudara tidak memerlukan seks bebas. Saudara tidak memerlukan minum mabuk. Saudara tidak memerlukan merusak diri. Ya. Ada orang ya saudara ya, baru main YouTube saudara. Pengikutnya baru 5.000. Hidupnya sudah rusak saudara. Cara dia jalan sudah rusak. Pengikut saya lebih banyak di YouTube. Tapi jalan biasa aja ya. Ya karena saya ada Tuhan Yesus. Itu tidak menentukan apa-apa itu. Ya saya lihat orang-orang tertentu. Ada lagi semacam orang tertentu. Baru dapat
baru dapat jabatan. Tapi sudah hilang akal. Ya, sudah berubah semua saudara. Hilang akal dia. Kagetan orangnya. Kaget, badannya tidak tahan. Mentalnya tidak tahan. Kenapa bisa begitu? Karena tidak ada Kristus dalam hatinya. Ketika seseorang ada Kristus dalam hatinya, dia miskin tetap tenang. Dia kaya tetap tenang. Dia terkenal tetap tenang. Dia tidak terkenal pun tetap tenang. Karena Kristus ada di pusat hidupnya. Saudara, tidak akan menjadi orang kagetan. Ya, tidak akan menjadi orang yang hidupnya goyah atau hidupnya tidak stabil. Nah, saudara, ketika hidup kita memuliakan Allah, dalam pengertian kita merefleksikan kemuliaan Allah. Kalau istilah merefleksikan kemuliaan Allah ini artinya apa? Sifat kita meniru sifat Kristus. Sifat kita menjadi mirip dengan sifat Allah. Allah itu suci, maka kita harus suci. Allah adalah kebenaran, kita harus hidup dalam kebenaran. Kejujuran. Tuhan Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai hari ini, aku pun bekerja. Tuhan adalah Tuhan yang malas apa enggak? Tidak. Maka kita harus menjadi orang Kristen yang rajin. Ketika kita merefleksikan sifat-sifat daripada Tuhan Allah, di situ kita menemukan makna hidup kita. Ketika saudara menjadi penjahat, saudara tidak akan mendapatkan damai sejahtera. Ketika saudara berbuat dosa, saudara tidak akan mendapatkan damai sejahtera. Hanya ketika merefleksikan sifat Tuhan, baru kita mendapatkan makna hidup yang sesungguhnya. Hati kita sejahtera. Betul ya? Kedua, merepresentasikan Tuhan. Menjadi wakil Tuhan untuk bekerja di dunia ini. Sebelum jatuh dalam dosa, bekerja mengelola, membudidayakan bumi ini. Firman Tuhan berkata, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi, taklukkanlah itu dan lain sebagainya. Ya. Tapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, pekerjaan kita menjadi lebih sulit. Bukan saja mengelola dunia ini, tapi juga menghadapi orang-orang berdosa, bagaimana kita memberikan pengaruh yang baik. Ini panggilan mandat budaya namanya. Dan panggilan mandat budaya ini tidak terlepas dari pekerjaan kita sehari-hari apa. Anda mahasiswa, Anda bisnismen, Anda guru, Anda dokter, seluruh pekerjaan kita harus dilakukan untuk kemuliaan Allah. Nah, ketika seseorang bekerja sesuai dengan panggilan Tuhan dalam hatinya, dia pasti sejahtera ya. Kalau orang bekerja terpaksa tidak sesuai panggilan Tuhan, bagaimana? Hatinya tidak tenang. Tapi ketika seseorang bekerja sesuai dengan panggilan Tuhan, hatinya sejahtera. Dan ketika dia memuliakan Tuhan dalam panggilan pekerjaannya, dia jujur. Dia paling rajin sendiri. Paling bagus sendiri pekerjaannya. Kalau kita hamba Tuhan, khotbah paling bagus sendiri. Ya. Cari khotbah yang paling bagus. Melakukan pelayanan paling bagus. Saudara pasti mendapatkan ketenangan sejahtera di dalamnya. Tapi kalau orang malas-malas, ya tidur-tiduran, nonton TV setiap hari, tidak ada kerjaan, tidak ada aktivitas apapun. Ya, saudara jangan ini senyum-senyum ya. Saudara jangan pikir kerja itu maksudnya hanya menghasilkan uang, salah itu. Setiap pekerjaan tidak harus menghasilkan uang. Misalnya ibu rumah tangga. Ya dia cuci piring tidak menghasilkan uang itu. Tapi dia berbakti di dalam keluarganya. Mendukung kehidupan betul saudara. Itu pekerjaan itu. Jadi saudara,
Ketika seseorang malas-malasan tidak mengerjakan pekerjaannya, Anda mahasiswa, Anda tentu kerjakan tugas paper, tidak dapat duit ya. Tapi itu tugas saudara. Paper kerja asal-asalan ya. Malah pergi ke toko-toko luar, lihat itu skripsi bekas, lalu mulai beli, mulai jiplak, mulai plagiasi. Ini kejahatan, saudara. Saudara tidak akan tenang. Tapi ketika saudara belajar sendiri, menulis sendiri, saudara pasti puas. Kenapa? Karena saudara merepresentasikan Tuhan, menjadi wakil Tuhan, menjalankan tugas saudara sesuai dengan kehendak Tuhan. Siapa yang bekerja sesuai kehendak Tuhan, dia yang paling puas dalam hidupnya. Bekerja sesuai panggilan Tuhan. Dia paling puas hidupnya. Terakhir, di mana letak makna hidup kita? Selain daripada merefleksikan kemuliaan Tuhan, artinya hidup mirip dengan Tuhan. Sifat kita mirip dengan Tuhan. Kedua, menjadi representasi Tuhan. Bekerja sesuai panggilan Tuhan. Ketiga, beribadah kepada Tuhan. Saya yakin sekali orang yang rajin berbakti kepada Tuhan, dia lebih baik hidupnya. Jam-jam ibadah dia tidak tinggalkan. Mengapa harus beribadah kepada Tuhan? Itu perintah Tuhan. Dalam 10 hukum yang kita selalu baca, hukum keempat bilang apa? Ingatlah hari Sabat. Bukan sekadar ingat hari Sabat, tapi engkau beribadah. Khususkan dirimu untuk beribadah kepada Tuhan. Ketika Tuhan memanggil Israel keluar dari perbudakan Mesir, alasannya apa? Supaya mereka bisa beribadah kepadaku. Itu bukan asal alasan dibuat-buat supaya orang Israel ya bisa keluar dari perbudakan. Tidak. Memang Tuhan mengeluarkan mereka dari perbudakan supaya menjadi satu umat yang beribadah kepada Tuhan. Dan dari ibadah kita setiap minggu yang tertib, rajin menghadiri kebaktian-kebaktian, nanti mempengaruhi ibadah kita sehari-hari. Saudara di rumah bisa berdoa, baca Alkitab sendiri. Orang yang rajin beribadah, dialah orang yang sangat berbahagia. Dia menemukan makna hidupnya di sana. Saudara tidak butuh narkoba di sana. Saudara kalau rajin baca Alkitab, tidak butuh naik klub, joget-joget di sana. Banyak orang kerja ya. Banyak orang kerja ya. Sudah dapat duit banyak, tapi hatinya hampa, kosong. Itu yang Blaise Pascal tadi. Satu ruangan yang hanya bisa diisi Tuhan. Tapi tidak ada yang isi karena dia tidak kenal Tuhan. Mumpung duitnya banyak, maka setiap malam minggu dia akan naik klub. Joget-joget di sana, atau setiap malam joget-joget. Besok berangkat kantor sambil ngantuk-ngantuk kerja. Ini orang paling tidak mempunyai makna hidup. Orang paling sia-sia, saudara. Janganlah kita menjadi orang Kristen yang sia-sia. Tapi orang Kristen yang penuh dengan makna hidup. Biarlah kita pulang dan firman Tuhan ini, saudara. Dan senantiasa kita hidup memuliakan Tuhan. Dan secara aplikasi praktis, memuliakan Tuhan berarti apa? Kalau kita hanya memberikan kemuliaan hanya bagi Allah, berarti kita harus merefleksikan kemuliaan Allah. Kita harus menjadi wakil Tuhan untuk bekerja sesuai panggilan Tuhan. Dan kita harus rajin beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih untuk pencerahan dari Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk kami hidup memuliakan Tuhan. Hidup merefleksikan kemuliaan Tuhan. Hidup merepresentasikan Tuhan melalui panggilan pekerjaan kami masing-masing. Dan hidup beribadah senantiasa kepada Tuhan. Biarlah kami penuh dengan makna. Biarlah kami penuh dengan nilai-nilai yang mulia dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami pulang dengan firman Tuhan ini dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.